perintah dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, balligh, sampaikanlah, ma unzila ilaika min rabbika, ma risalah, apa saja yang sudah diturunkan, unzila, diturunkan ilaika kepadamu, min rabbika, dari Tuhanmu ya. Makanya di sini Allah mensifati bahwa salah satu sifat baginda Rasulullah SAW adalah beliau diberikan oleh Allah untuk tabligh ya, baligh ya, tabligh ya. Selain beliau memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah ya. Jadi tabligh ini salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dalam rangka untuk menyampaikan apa? Risalah ya. Menyampaikan apa? Risalah. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita juga sebagai umatnya punya kewajiban untuk meneruskan risalahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balligh anni walau ayah ya. Jadi kita juga punya tugas, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat ya. Jadi kita punya tugas untuk berdakwah ya. Walaupun kita hanya memahami atau hafal satu ayat atau satu hadis ya, apa yang sudah kita pahami, maka kita kewajiban untuk mengamalkan dan mendakwahkannya ya. Maka dakwah yang paling utama dan pertama adalah kepada orang-orang yang terdekat ya, kepada orang-orang yang terdekat. Ini cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ya. Makanya yang pertama kali didakwahi oleh Nabi itu adalah dari keluarga beliau ya, dari keluarga beliau ya. Keluarga yang dimaksud ini adalah paman ya, kemudian juga keponakan ya, kemudian istri ya. Jadi mulai dari orang-orang yang terdekat ya. Ini sebagai contoh ya, karena kalau kita mendakwahi keluar sana tetapi di dalam rumah tidak tersentuh oleh dakwah, ini juga akan menjadi masalah ya. Sehingga Nabi itu menjadi contoh dalam segala hal, termasuk contoh keluarganya ya. Karena memang yang pertama kali yang Nabi dakwahi itu adalah dari keluarga beliau sendiri ya, dari keluarga beliau sendiri. Walaupun ada yang beriman dan juga ada yang tidak beriman ya. Makanya Nabi SAW beliau mengatakan, Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu ya. Wahai manusia, ayo ucapkan la ilaha illallah tuflihu, maka kalian akan beruntung ya. Jadi memang dakwah Nabi di fase awal itu fokus kepada akidah ya. Jadi ketika beliau berada di Mekah, itu fokus dakwah Rasulullah adalah dakwah akidah ya, yaitu dakwah la ilaha illallah. Makanya syiarnya tadi, qulu la ilaha illallah, katakan atau ucapkan la ilaha illallah tuflihu ya, tuflihu, maka kalian akan sukses atau kalian beruntung ya. Nah, ketika Nabi SAW mulai mensyiarkan la ilaha illallah di tengah-tengah masyarakat itu ya, ternyata juga beliau mendapat tantangan dari keluarganya ya, dari paman-pamannya ya, seperti Abu Jahal ya. Ketika Nabi SAW mensyiarkan la ilaha illallah, dibalas oleh Abu Jahal, ya ayuhan nas la yaghurrannakum hadza an dinikum.
wahai manusia, jangan kamu tertipu dengan orang ini ya. Artinya orang ini maksudnya Muhammad gitu ya, ponakannya sendiri. Andinikum, dari agama kalian, alias jangan kalian berpindah dari agama nenek moyang kalian ya. Karena memang Abu Jahal ini juga tokoh di tengah-tengah kaum Quraisy waktu itu. Fa innama yuridu an tatsruku ibadatal Lata wal Uzza, ibadatal Lat wal Uzza. Ini orang ya mengajak kalian untuk meninggalkan, agar kalian tidak lagi menyembah Lata dan Uzza. Jadi memang Nabi hidup di tengah-tengah masyarakat yang masih primitif ya, masyarakat yang menyembah berhala ya. Dan salah satu tokohnya ini adalah justru dari pamannya sendiri gitu ya, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab ya. Jadi di antara paman-paman Nabi ini menjadi penghalang, walaupun nanti juga ada paman-paman Nabi yang masuk Islam ya, seperti Hamzah, Abbas ya. Jadi kita sebutkan dulu paman-paman Nabi yang menjadi penghalang dakwah Rasulullah. Di sini adalah Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, kalian tidak usah ikuti orang ini, nggak usah ikut Muhammad ya, karena dia menginginkan kalian supaya meninggalkan Tuhan kalian, yaitu Lata dan Uzza. Perlu diketahui jamaah sekalian, jadi ini berhala induk ya. Jadi Al-Lata, Al-Lata itu asalnya dulu nama orang ya, atau nama julukan. Jadi di zaman jahiliyah itu ada salah seorang tokoh itu yang dermawan. Setiap ada jamaah haji datang ke Mekah itu pasti diberikan hidangan, diberikan suguhan, dijamu ya. Makanya makna Al-Lata itu artinya orang yang mengadoni roti itu ya. Jadi orang yang memang kerjaannya membuat roti, membuat adonan, tujuannya untuk memberikan jamuan orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu sudah ada sejak dulu. Sejak zaman Nabi Ibrahim, sejak zaman Nabi Adam itu sudah ada. Ya. Termasuk diwarisi oleh orang-orang jahiliyah, cuman ada penyimpangan saja gitu. Nah, mereka sangat menghormati Ka'bah ya. Ketika ada orang-orang yang ingin tawaf ya, atau haji, dalam arti itu mereka mau tawaf ke Ka'bah gitu, maka Lata ini adalah sosok dermawan yang memberikan suguhan makanan ya, minuman, sehingga hampir semua orang yang datang ke Makkah itu mengenal dia sebagai sosok dermawan. Kemudian mati. Nah, ketika mati itu dibuatlah patung ya, dibuatlah patung. Disebutlah patung itu Lata. Lama kelamaan patung itu akhirnya disembah jadi Tuhan ya, jadi nenek moyang itu. Makanya kenapa dalam Islam itu patung hukumnya haram ya, karena itu memang sarana pertama kesyirikan ya. Sarana pertama kesyirikan sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman jahiliyah itu ya, patung itu masih ada, budaya patung itu ya. Makanya Abu Jahal di sini kemudian mengatakan bahwa jangan tinggalkan Lata dan Uzza ya, Lata dan Uzza ya, sesembahan kalian ini ya. Tapi jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terus ya, halangan yang datang dari Abu Jahal ini terus menjadi musuh ya dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah putus asa ya. Dan salah satu prinsip dakwah Nabi itu adalah beliau ketika tidak berhasil mengislamkan bapaknya, maka Nabi mendoakan untuk anaknya atau keturunannya ya. Makanya Nabi itu tidak pernah
putus asa ketika mengajak di dalam kebaikan. Kalau bapaknya tidak kena berarti nanti anaknya, atau enggak anaknya tidak kena ya cucunya kan. Makanya doa Nabi itu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan umatku ya, kaumku, sesungguhnya mereka itu belum tahu ya. Dan ternyata walaupun Abu Jahal ini seumur hidup tidak pernah masuk Islam, mati dalam keadaan kafir, tetapi anaknya Abu Jahal itu masuk Islam ya, termasuk tokoh dari kalangan sahabat ya. Ketika Abu Jahal mati itu ya salah satunya meninggalkan anak namanya Ikrimah ya, Ikrimah bin Abi Jahal ya. Jadi makanya kita ini juga tidak boleh putus asa gitu ya dalam mengajak orang, mengajak keluarga kita ya, sanak famili atau tetangga ataupun masyarakat atau siapa saja gitu, tidak boleh putus asa ya. Karena terkadang kita itu hanya sekedar menyampaikan pesan kebaikan ya, nanti Allah sendiri yang memberikan apa? Hidayah. Terkadang juga sama ya, orang tua itu kadang menasihati anaknya ya seumur hidup, nak kamu sholat, nah kadang anaknya seumur hidup nggak mau sholat gitu. Tapi kalau kita doakan terus itu ya, kadang bapaknya udah meninggal, ibunya udah wafat, terkadang anaknya juga bisa sadar begitu ya. Itulah dakwah. Jadi dakwah itu terkadang direspon secara langsung, ada yang terkadang ditunda lama sekali ya, terkadang baru sadar ya, terkadang baru apa? Baru sadar. Dakwah itu terkadang baru sadar ya. Orang juga kadang diajak ke masjid, walaupun rumahnya depan masjid, belum tentu dia mau ke masjid. Memang begitu dakwah ya. Padahal setiap hari dengar azan ya, tapi tidak ada respon ya untuk ke masjid. Itu berarti hatinya belum ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa jadi suatu saat ya kalau Allah sudah memberikan hidayah itu ya, dia akan terpanggil dengan tersendiri itu ya. Saya ada jamaah di Jakarta itu, dulu salah satu direktur ya di Kimia Farma ya, orang punya jabatan juga. Itu rumahnya di depan masjid gitu ya, rumahnya di depan masjid, nggak jauh gitu. Tapi nggak pernah ke masjid gitu ya. Nah, waktu masih saya yang jadi imam di Jakarta itu, ya setiap hari saya lihat itu ya, pergi kantor pulang gitu ya, nggak pernah ke masjid itu. Suatu ketika dia ke masjid itu ya, ternyata ke masjidnya tadi itu di usia sudah pensiun gitu, baru ke masjid ya. Nah, ketika di masjid itu dia cerita ke saya, Pak Ustadz, saya lagi ada masalah gitu ya. Apa itu Pak? Itu kemarin kena tipu katanya. Jadi memang di jamaah saya itu ada salah satu pengusaha juga gitu, yang dia bikin satu perusahaan, kemudian menjaring jamaah-jamaah yang lain itu untuk menahan saham gitu ya. Dan termasuk si bapak ini yang dulu pensiunan dari Kimia Farma itu, karena sebentar lagi dia mau pensiun, jadi duitnya itu, hasil kerjanya itu ditanam aja untuk saham gitu. Ternyata perusahaannya bangkrut itu. Sama-sama jamaah gitu ya. Jadi bangkrut ya, entah apa gitu ya. Jadi sahamnya perusahaannya karena bangkrut, akhirnya ya sudah habis semua itu. Dikira ketika duitnya ditanamkan semua di saham suatu perusahaan, nanti dia dapat keuntungan ya, di masa pensiun dia sudah santai gitu ya, bisa menikmati hari tua. Ternyata malah kena tipu gitu. Akhirnya dia sedih gitu ya, putus asa gitu ya, stres lah. Tapi alhamdulillah ke masjid itu. Jadi rajin ke masjidnya. Nah, ini salah satu cara Allah gitu ya. Cara Allah memanggil untuk ke masjid itu ya. Jadi akhirnya dia rajin ke masjid gitu ya. Walaupun memang dapat musibah ya. Terkadang orang mendapat hidayah itu ya ada banyak cara ya. Ada banyak jalan ya. Dan Allah itu yang maha tahu. Terkadang setiap hari kita dakwahi atau kita ajak juga belum tentu mau gitu ya. Tapi kadang manusia itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya,
dalam keadaan ketika dia sudah dipanggil ya. Ada juga kisah ya dari Pak Yunahar Ilyas ya, Profesor Yunahar Ilyas ya, salah satu pimpinan MUI tetapi beliau udah almarhum ya. Itu beliau orang Jogja, pernah memberikan ceramah ke Jakarta ya. Suatu saat beliau ketemu tetangganya yang dari kecil hilang ya, dari muda lah hilang gitu, pergi minggat dari rumah itu. Nah, sampai bapaknya udah nggak ada, ibunya udah nggak ada, ya, dia ternyata perginya itu